Jumpa lagi di TV. Iya, kali ini kita kedatangan laptop gaming paling baru dari Asus ROG dan ini datang pertama kali di awal tahun 2024. Yang satu ini udah pakai prosesor Intel Core i9 generasi ke-14. GPU-nya pakai RTX 4070 series. RAM-nya langsung 32 GB. Siap pakai. Storage-nya 1 TB dan masih bisa ditambahin lagi. Lalu layarnya resolusinya 2,5K dengan color gamut di 100% DCI P3 dengan refresh rate 240 Hz. Ya, ini adalah Asus ROG Strix G16. Oke, Asus ROG Strix G Series atau seri G ya. Ini adalah seri laptop gaming kelas menengah atas dari Asus. Ya, akan ada seri Strix G16 dan G18 yang memiliki perbedaan di ukuran layarnya tentunya. Nah, untuk kelas atasnya itu nanti akan ditempati oleh ROG Strix Scar. Nah, oke, laptop yang satu ini oleh Asus bukan hanya ditujukan untuk kalangan gamer, tapi juga untuk power user dan productivity seeker, termasuk content creator yang memang membutuhkan sebuah perangkat portable dengan performa ekstra tinggi. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mulai aja langsung dari spesifikasi dasarnya. Untuk prosesornya pakai Intel Core i9 14900HX ya. Generasi 14, tapi ini pakai Raptor Lake ya, litografinya Intel 7. Total punya 24 core dan 32 thread yang terdiri dari 8 performance core dan 16 efficient core. Base TDP-nya adalah 55 watt. Maksimum turbo power-nya menurut Intel ini up to 157 watt. Frekuensi maksimum Intel TVB-nya ada di 5,8 GHz. Dan untuk Intel Smart Case ada 36 MB. Ya, sama seperti laptop Asus ROG Strix yang pernah kita review sebelumnya, di software Armoury Crate juga terdapat opsi untuk mengatur jumlah P-core dan E-core yang aktif saat laptop digunakan. Konfigurasi terendah yang bisa digunakan adalah 4 P-core dan 0 E-core. Untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit, tapi tentunya sudah mendukung juga QuickSync dan AV1 karena ini yang baru walaupun namanya UHD ya. Untuk RAM 32 GB DDR5 5600 langsung dual channel dan ini pakai 2 keping SODIMM, jadi masih bisa diganti kalau misalnya ada opsi yang lebih tinggi lagi. Untuk storage 1 TB SSD NVMe PCIe Gen 4, total ada 2 slot M.2 di sini. Jadi kita bisa ngelakuin upgrade tanpa ganti SSD yang bawaannya dia ya. Tinggal nambah aja. Untuk disk GPU-nya pakai Nvidia GeForce RTX 4070 laptop. Arsitekturnya Ada Lovelace dengan 4 Gen Tensor Core dan 3rd Gen RT Cores di sini. Tentunya sudah mendukung fitur Path Tracing, Ray Tracing dan DLSS 3.5. Dan ini untuk VRAM-nya ada 8 GB GDDR6. Maksimum TGP up to 140 watt dan sudah mendukung fitur resizable bar. Di laptop ini sudah dilengkapi dengan teknologi Max Switch dan Nvidia Advanced Optimus. Ya, di sini terdapat fitur GPU power saving pada software Armoury Crate yang digunakan untuk mengubah mode GPU yang bisa dipakai. Ya, nah adapun mode-modenya itu ada Ultimate. Ini mode yang cocok digunakan saat terhubung ke charger untuk memaksimalkan performa. Lalu ada mode standar. Ini mode hybrid yang dapat secara otomatis mengubah dari integrated graphics ke discrete graphics berdasarkan aplikasi apa yang digunakan. Ini adalah mode default saat laptop pertama kali dikeluarkan dari dalam kotaknya. Lalu ada Eco Mode. Mode ini akan menonaktifkan disk GPU agar baterai dapat bertahan lebih lama saat digunakan tanpa charger. Kemudian ada mode Optimize. Di sini laptop akan secara otomatis mengubah mode dari Eco Mode ke Standard Mode tergantung kebutuhannya. Kemudian untuk konektivitas wireless dia menggunakan Intel Wi-Fi 6E AX211 ya. Ini Wi-Fi-nya udah 6E Wi-Fi AX ya. Bluetooth-nya versi 5.3. Kapasitas baterainya lumayan besar di 90 Wh dan untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya ini menggunakan kombinasi aluminium dan polikarbonat. Nah, untuk desain ini sekilas masih terlihat mirip banget dengan ROG Strix G generasi sebelumnya. Terlihat ada ornamen garis diagonal dengan logo ROG di cover atas dan cover keyboard. Untuk laptop yang satu ini, area cover keyboardnya terlihat cukup unik nih karena area pinggirnya terlihat seperti melengkung gitu. Di cover bawah laptop terlihat ada hiasan kotak yang menonjol dengan angka 18.15.07 yang berarti R
Di area bawah yang menghadap ke arah pengguna, ini ada RGB LED strip yang pengaturan pencahayaannya terintegrasi dengan backlit keyboard dan dapat diatur lagi-lagi melalui software Armoury Crate. Yang jelas kalau namanya ROG Strix ini pasti punya desain yang gaming banget ya. Oke, untuk warna ini namanya adalah Eclipse Grey. Dimensinya itu panjangnya 35,4 cm, lebar 26,4 cm dan ketebalan 2,26 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja di 2,38 kg dan chargernya di 620 gram. Jadi totalnya kalau dibawa-bawa masih belum nyampe 3 kg, masih di 2,7 kg. Untuk display, dia menggunakan ROG Nebula Display dengan ukuran 16 inci. Ini adalah IPS level panel. Ingat, IPS level itu bukan TN, bukan. IPS level itu berarti dia nggak bisa pakai nama IPS gitu. Bukan berarti dia jelek, enggak. Ini keren banget. Resolusinya QHD Plus 2560x1600, aspek rasio 16:10, refresh rate 240 Hz. Sudah mendukung teknologi Nvidia G-Sync dan response time-nya ada di 3 milisecond. Di software Armoury Crate terdapat opsi panel power saver yang mampu menurunkan refresh rate secara otomatis saat menggunakan mode baterai. Menurut Asus, layar ini punya tingkat kecerahan di 500 nits, sementara color gamutnya di 100% DCI P3. Nah, kalau berdasarkan pengujian kami, peak brightness-nya itu 530 nits. Lalu gamut coverage-nya ada di 96,5% DCI P3 dengan gamut volume di 104,1% DCI P3. Jadi udah cukup sesuai dengan klaimnya Asus. Nah, layar ini sudah disertai dengan sertifikasi TUV Rhineland Low Blue Light dan Pantone Validated juga. Jadi kalau mau dipakai buat video editing, foto editing, buat desain-desain ya, kreator, nggak ada masalah di sini. Nonton atau main game jelas keren di sini ya. Permukaannya anti glare, jadi nyaman tanpa ada pantulan cahaya yang mengganggu. Layarnya menggunakan bezel yang tipis di ketiga sisinya. Dengan screen to body ratio bisa mencapai 90%. Nah, untuk kameranya ini sayangnya pakai resolusi masih di 720p 30 fps. Sedangkan untuk mikrofonnya sudah dilengkapi dengan fitur AI noise cancellation yang dapat diakses lagi-lagi melalui software Armoury Crate. Untuk kualitas suara dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Yang ini adalah kualitas kamera dari laptop Asus ROG Strix G16 dan ini kita rekam saat kipasnya bekerja secara 100%. Jadi harusnya kalau noise cancellingnya kurang bagus, kalian bisa dengar kipasnya. Gimana? Noise cancellingnya oke kan? Oke, kita lanjut lagi. Untuk audionya, dia menggunakan 2 speaker stereo yang mengarah ke bawah dan terletak di sisi kanan kiri laptop. Terdapat software Dolby Access yang dapat digunakan untuk mengatur preset audio. Sayangnya, suara yang dihasilkan oleh laptop ini terasa agak kurang lantang ya di telinga kami ya. Sementara untuk kualitasnya udah tergolong oke, walaupun kami mengharapkan yang lebih baik untuk kelas harganya. Lanjut, untuk konektornya, di kiri ada 1 DC-in, ada 1 Ethernet port, ada 1 HDMI 2.1, ada 1 Thunderbolt 4 yang sudah mendukung perangkat Thunderbolt seperti eGPU dan storage eksternal. Lalu dia juga udah support display output dan power delivery charger. Kemudian ada 1 USB-C 3.2 Gen 2. Ini udah support display output dan PD atau power delivery charger. Lalu ada 1 audio jack combo 3,5 mm. Lalu untuk di sisi kanan ini ada 2 USB 3.2 Gen 2. Untuk keyboardnya ini adalah keyboard dengan layout khas ROG Strix dengan travel distance yang tinggi di 2 mm. Tapi yang satu ini nggak dilengkapi dengan tombol numpad ya. Untuk cekungan keypadnya itu kedalamannya ada di 0,25 mm. Tentunya karena ini laptop gaming, keyboard ini sudah mendukung fitur N-key rollover, mirip seperti keyboard mechanical pada umumnya. Di bagian atas keyboard terdapat 5 tombol makro atau hotkeys yang dapat diprogram secara manual melalui software Armoury Crate. Tombol anak panahnya punya ukuran normal alias nggak dikecilin juga di sini. Keyboardnya juga telah dilengkapi dengan backlit RGB per key dengan 3 tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan dan mode lightingnya ini lagi-lagi bisa diatur melalui software Armoury Crate. Untuk touchpadnya, laptop ini menggunakan number pad ya di sini. Ini fitur khas Asus yang menyatukan tombol numpad dengan touchpad. Nah, numpad ini bisa diaktifkan dengan menyentuh area pojokan kanan atas dari touchpad selama beberapa detik. Tidak terdapat tombol klik kanan dan kiri di sini ya. Dan yang satu ini sudah menggunakan precision touchpad. Untuk sistem pendinginnya, laptop ini menggunakan ROG Intelligent Cooling dengan Tri-Fan Technology dan Full Surround Fans. Dan ini sudah mencakup 3 buah kipas pendingin, 2 ukuran besar dan 1 berukuran kecil. Lalu ada 7 buah heat pipe. Di sini juga menggunakan Thermal Grizzly Conductonaut Extreme Liquid Metal yang punya performa lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan dengan thermal paste biasa tentunya. Serius banget nih ya. Intake udaranya dari bawah dengan exhaust ke arah belakang dan samping kanan kiri laptop. Oke, kita masuk ke pengujian performa. Terdapat menu pengaturan profil performa pada software Armoury Crate yang modenya itu ada
adalah yang pertama mode Windows. Ini mode default yang ditujukan untuk penggunaan harian yang standar. Lalu ada mode silent. Ini mode yang ditujukan untuk penggunaan laptop di area yang hening, ya mungkin di perpustakaan atau di tempat-tempat yang nggak mau berisik lah ya. Lalu ada mode performance. Di sini performa laptop secara keseluruhan dibuat sedikit lebih kencang daripada mode Windows tadi. Kemudian ada mode turbo. Performa keseluruhan laptop dibuat sekencang mungkin dan kecepatan putaran kipas ditingkatkan di sini. Kemudian ada mode manual, di mana kita bisa mengatur sendiri kecepatan kipas dengan menggunakan grafik suhu versus kecepatan kipas. Nah, di sini tuh kita bisa ngatur sendiri itu ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pengujian konsistensi performa. Seperti biasa kita pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali. Di mode Windows, skor tertinggi ada di 4.228 poin. Di mode performance, kita bisa dapat 4.230 poin. Sedangkan untuk mode terkencangnya atau turbo, itu kita bisa dapat 4.832 poin. Untuk skor yang bisa dipertahankan di mode Windows kita bisa dapat 4.180 sampai 4.220-an poin. Untuk mode performance ini mirip dengan mode Windows di 4.180 sampai 4.230 poin. Lalu untuk mode turbo itu kita bisa dapat 4.700 sampai 4.800 poin. Nah, untuk suhu kerja yang di mode turbo, suhu itu bertahan di kisaran 93 sampai 97 derajat Celcius. Suhu seperti ini sebetulnya masih cukup wajar ya, mengingat Cinebench ini membebani CPU secara 100% terus-menerus di sini. Sedangkan ya biasanya kalau software-software modern itu akan berbagi antara CPU dan GPU. Kalau software emang berat-berat banget ya. Tapi kalau memang software yang kita pakai atau kalian pakai itu memang tipikalnya adalah membebani CPU dan hasilnya efeknya adalah suhunya jadi tinggi ya. Nah, sebaiknya kita ubah aja mode performanya ke Windows atau ke performance. Karena di mode Windows dan performance suhu itu bisa dipertahankan di kisaran 82 sampai 88 derajat Celcius. Oke, tapi karena ini masih tergolong aman sih sebetulnya, untuk pengujian berikutnya kita langsung pakai mode turbo aja. Nah, oke, kita masuk dari Blender 4.0.1 Barbershop Scene. CPU render itu selesai dalam waktu 14 menit 29 detik. Sementara kalau kita pakai GPU-nya selesai dalam waktu 2 menit 16 detik. Nah, ini kencang nih ya. Untuk suhunya, CPU itu cuma di kisaran 65 sampai 80 derajat Celcius aja. Sementara untuk GPU di 62 sampai 68 derajat Celcius. Beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2024. Untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik, kalau kita pakai software only selesai dalam waktu 5 menit 27 detik. Kalau kita pakai CUDA selesai dalam waktu 1 menit 40 detik. Ini video 4K 60 ya, 4K. Lanjut untuk yang 1080p 60 fps durasinya sama. Kalau pakai software only selesai dalam waktu 48 detik. Sementara kalau pakai CUDA hanya 27 detik. Nah, kalau untuk suhu kerjanya pada saat kalian melakukan 4K video export, suhu CPU dari kisaran 60 sampai 71 derajat Celcius, walaupun sempat sekali spike ke 75 derajat Celcius di pertengahan proses exporting. Tapi ini ya aman banget lah ya. Sementara untuk GPU-nya ada di kisaran 50 sampai 63 derajat Celcius. Lanjut ke DaVinci Resolve. Ini software video editing kelas profesional yang versi gratisnya yang kita pakai. Untuk 4K 60 kita dapat selesai dalam waktu 2 menit 39 detik. Ini kenceng banget. Lalu untuk 1080p selesai dalam waktu 43 detik. Nah, suhu kerjanya saat exporting video 4K tadi, CPU itu bertahan di kisaran 90 sampai 90 derajat Celcius. Sementara GPU ada di kisaran 60 sampai 69 derajat Celcius. Di sini memang suhu CPU-nya jadi terlihat agak tinggi ya, karena memang software yang satu ini kerjanya membebani CPU banget kalau dalam versi yang gratis. Nah, jadi kalau kalian menggunakan DaVinci Resolve versi gratis ini dan khawatir suhu CPU-nya ketinggian, sebaiknya ubah aja ke mode Windows atau performance yang tentunya suhunya akan lebih rendah nanti di prosesor. Untuk Firestrike DirectX 11 kita dapat 30 ribuan poin, lalu untuk TimeSpy DirectX 12 kita dapat 13 ribuan poin. Untuk suhu kerja di Firestrike Stress Test, suhu kerja GPU ada kisaran 69 sampai 75 derajat Celcius. Oke, sekarang kita masuk ke game test. Kita mulai dari Dota 2, 2560 x 1600 fastest screen render di 100%, kita dapat 125 sampai 220 fps. God of War 2560 x 1600 Ultra DLSS di quality kita dapat 65 sampai 75 fps. Shadow of Tomb Raider 2560 x 1600 highest ray tracing di Ultra DLSS di quality kita dapat 70 sampai 90 fps. Hogwarts Legacy 2560 x 1600 Ultra ray tracing Ultra DLSS di quality kita dapat 60 sampai 80 fps. Cyberpunk 2077 2560 x 1600 preset ray tracing ada di Ultra DLSS di performance kita dapat 55 sampai 60 fps. Untuk Assassin's Creed Mirage 2560 x 1600 setting di ultra high kita dapat 70 sampai 80 fps.
Iya, sekarang kita pakai Assassin's Creed Mirage ya, udah bukan Valhalla lagi karena ini lebih baru ya. Nah, di sini kalau dimainkan selama 30 menit, suhu CPU ada di kisaran 65 sampai 70 derajat Celcius, sementara GPU ada di 63 sampai 67 derajat Celcius. Untuk suhu permukaannya, area keyboard sisi kiri dan kanan ada di bawah 34 derajat Celcius. Area tengah keyboard ini adalah area keyboard yang terpanas di kisaran 32 sampai 43 derajat Celcius dengan titik terpanas di dekat tombol F5. Area tombol makro di atas keyboard juga berada di kisaran 38 sampai 43 derajat Celcius, tapi untuk palm rest ini aman bahkan di bawah 30 derajat Celcius. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita peroleh kecepatan bacanya adalah 4870 MB per second dan kecepatan tulisnya di 3183 MB per second. Ini kecepatan SSD PCIe Gen 4-nya ini emang belum sesuai dengan harapan kami ya. Harapannya ada di 6000-7000 sih sebetulnya. Tapi ya segini aja sebetulnya udah kenceng banget sih. Lanjut untuk pengujian baterai. Mode performanya kita pasang di Windows dan mode GPU-nya standar aja. Nggak kita setting yang paling friendly buat baterai ya. RGB lighting kita matikan dan brightness di 150 nits untuk layar, volume di 25%. Hasilnya untuk local video playback 1080p videonya kita dapat hampir 11 jam, tepatnya 10 jam 50 menit. Ini adalah hasil yang sangat bagus untuk sebuah laptop gaming dengan spek seperti ini dengan performa yang sekencang ini. Jadi bukan hanya performa CPU dan GPU-nya kencang, tapi baterainya juga awet di sini. Lalu untuk charging, 30 menit pertama terisi 55%. Ini sedikit lebih tinggi dari klaim Asus, katanya 30 menit 50%. Lalu untuk penuh itu butuh waktu hanya 1 jam 40 menit. Ini lagi-lagi kenceng karena standar kita dapat 2 jam itu udah bagus. 1 jam 40 udah tipis-tipis dekat sama HP ini ngecasnya ya. Padahal masih ingat baterainya ini 90 watt hour. Gede. Oke, untuk harga, unit yang kami uji ini dijual di harga 41.999.000 dan ini termasuk ROG Strix Impact Gaming Mouse. Lalu ada gratis berlangganan PC Game Pass dari Microsoft selama 3 bulan. Lalu ada Microsoft Office Home and Student 2021, Windows 11 Home juga ada tentunya ya. Dan untuk garansinya itu 2 tahun global. Jadi dia bisa diklaim di service center Asus di seluruh dunia. Ya, dilengkapi juga dengan Asus VIP Perfect Warranty di 1 tahun pertama. Ya, ini termasuk garansi perlindungan kelalaian pengguna pada tahun pertama sebanyak 1 kali nih bisa ngeklaimnya. Yang ini 100% akan ditanggung oleh Asus. Pemegang layanan ini akan mendapatkan antrian prioritas saat melakukan perbaikan di service center resminya Asus. Nah, untuk garansinya ini bisa diklaim di Authorized Asus Service Center atau Asus Service Partner di seluruh Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sayangnya, ini kameranya, ini resolusinya masih 720p, belum Full HD seperti yang lainnya. Lalu kecepatan SSD-nya, walaupun udah kencang banget, tapi masih agak di bawah harapan kami. Kemudian, karena ini adalah laptop gaming yang performanya emang kencang banget ya, jadi wajar kalau bobotnya itu memang bukan yang ringan-ringan amat, bukan di kisaran 1 kilograman ya. Lalu desain laptopnya ini juga gaming banget. Jadi mungkin agak kurang pas buat kalian yang butuh laptop berpenampilan formal. Dan yang terakhir menurut kami untuk harganya, speakernya terasa agak kurang mantap di sini. Kemudian dari sisi menariknya, selain poin-poin yang tadi hampir semua ditawarkan oleh laptop ini bisa jadi poin menarik menurut kami di sini ya. Dia adalah salah satu best in class performance gaming laptop karena udah hadir pakai prosesor terbaru dari Intel Core i9 14900HX. Performanya ini udah mirip seperti PC desktop, punya 24 core 32 thread ya. Banyaknya jumlah core pada prosesor memungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan multitasking dalam waktu yang bersamaan seperti gaming sambil live streaming misalnya, nggak ada masalah. Dan performa single core-nya juga tergolong kencang di sini. Kemudian seperti laptop ROG Strix sebelumnya, di sini juga kita bisa konfigurasi jumlah core yang ingin dinyalakan melalui Armoury Crate. Konfigurasinya sangat mudah dan ramah buat pengguna awam juga nih. Ya siapa tahu butuh ekstra irit lagi baterainya. Ya tapi tadi dihidupin semuanya juga udah irit kok ya. Lalu untuk GPU-nya udah kencang pakai RTX 4070 laptop. Ya luar biasa. TGP-nya ini sampai 140 watt, beneran full performance. Dia mampu menjalankan berbagai game AAA di resolusi 2,5K Ultra dengan sangat stabil. Mau game e-sport ya nggak usah ditanya lah, terbang semua game e-sport. Untuk content creator profesional ini udah mantep bener ya, bahkan nyaman untuk 3D modeling dan 3D rendering. RAM-nya masif ya di 32 GB dan SSD-nya juga udah 1 TB dan masih bisa di-upgrade lagi dengan slot yang kedua.
Dan layarnya udah keren banget pakai ROG Nebula Display yang resolusinya QHD+ dan fitur-fiturnya luar biasa, kekinian banget. Performa baterainya ini terutama ya, ini melampaui ekspektasi kami, udah hampir 11 jam untuk local video playback. Konektornya juga ada lengkap, Wi-Fi-nya udah future proof, RGB lighting di sisi laptopnya juga ada lengkap ya. Cocok nih buat yang suka RGB lighting ya. Buat kalian yang gak suka sih ya tinggal matiin aja, gak masalah juga. Lalu dia datang dengan garansi global 2 tahun ya, dengan Asus VIP Perfect Warranty juga. Nah, oke, jadi pertanyaan, laptop ini cocoknya buat siapa sebenarnya? Yang jelas buat para gamer, laptop yang satu ini udah kenceng parah. Mau e-sport ini levelnya udah kelas desktop, mau main game AAA kenceng banget juga di sini. Untuk konten kreator, desain 2 dimensi, mau editing foto dan video bisa banget, nggak ada masalah. Layar sudah sangat mendukung. Buat kalian yang butuh laptop untuk 3D modeling dan 3D rendering, ini juga kenceng banget, bahkan tanpa eksternal GPU pun udah kenceng ya. Mungkin butuh laptop untuk programming, yang satu ini juga bisa, selama memang form factor softwarenya memang cocok buat kalian. Dan buat kalian yang mungkin kerjanya traveling ke luar negeri cukup sering, 1 bulan di negara ini, 2 minggu di negara yang situ mungkin ya. Nah, ini akan sangat menarik karena garansinya adalah garansi global. Nah, kalau ada terjadi masalah apa-apa, kalian bisa memperbaikinya di negara tersebut ya. Tentunya datang ke Asus ya di negara tersebut. Ya, intinya kalau memang yang kalian cari adalah sebuah laptop gaming serba bisa dengan performa super tinggi, Asus ROG Strix G16 ini layak untuk dipertimbangkan. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.